Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Sharing Morning Pengadilan Agama Wonosari. Edisi kali ini edisi ke-20 bersama saya Ferry Kurniawan selaku moderator yang pada hari ini akan membawakan materi tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Wonosari. Telah hadir di depan kita bersama kita Ibu Dr. Anda Sri Sangadatan MH, beliau Hakim Pengadilan Agama Sleman yang diperbantukan di Pengadilan Agama Wonosari selaku narasumber pada hari ini. Merujuk kepada aturan-aturan tentang standar pelayanan bagi penyandang disabilitas, utamanya di lingkungan Pengadilan Agama. Seperti apa sih Pengadilan Agama Wonosari berusaha untuk mewujudkan standar tersebut yang telah dituangkan dalam aturan menjadi realisasi di lapangan yang bisa diaplikasikan bagi pengguna disabilitas di Pengadilan Agama Wonosari. Langsung saja kita kepada narasumber kita, kepada Ibu Dr. Anda Sri Sangadatan MH, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi yang cerah ini kita dapat hadir kembali. Kita dari Pengadilan Agama Wonosari dapat hadir kembali dalam acara Sharing Morning seperti tadi disampaikan yang ke-20 pada kesempatan ini dengan tema pelayanan bagi penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Wonosari. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat untuk kita semua dan memberikan informasi kepada khususnya masyarakat Gunung Kidul tentang pelayanan apa saja atau bagaimana Pengadilan Agama Wonosari itu melayani saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Jadi kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan acara ini mendapat berkah, mendapat ridho dari Amin. Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Mas Ferry, di Pengadilan Agama ini alhamdulillah ya kita sudah melaksanakan atau mempunyai pelayanan atau ada standar pelayanan bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Ya. Jadi karena sangat penting adanya pelayanan ini. Jadi bukan hanya orang-orang yang biasa, tapi juga saudara-saudara kita yang punyai keterbatasan gitu ya. Itu insya Allah dilayani dengan baik. Karena pada dasarnya di dalam agama kita orang itu di hadapan Allah itu sama gitu ya, sama haknya gitu ya. Jadi di dalam Al-Quran surat Al-Hujurat itu kan disebutkan bahwa orang Allah itu menciptakan orang laki-laki dan perempuan ya dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku itu untuk saling mengenal. Jadi bunyi ayatnya seperti ini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir gitu ya. Jadi diciptakan laki-laki dan perempuan itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, saling mengenal gitu.
Jadi di mata Allah itu bagi kita orang Islam itu yang mulia itu yang paling takwa. Artinya bahwa kita laki-laki dan perempuan itu kan termasuk juga yang punya keterbatasan, Betul, bukan betul. yang jadi di apa namanya haknya itu sama. Itu. Karena itu di dalam semua hak-hak yang lain itu juga harus diperlakukan sama gitu. Dan juga khususnya keterkaitan dengan kewenangan kita di dalam pelayanan hukum yang menjadi kewenangan pengadilan agama itu juga sama. Gitu ya. Jadi diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu ya, pasal 27 bahwa kedudukan warga negara itu di depan hukum dan pemerintahan itu sama gitu. Jadi karenanya saudara-saudara kita atau bagi saudara-saudara kita yang mempunyai keterbatasan itu harus ada regulasi yang bikin khusus Ya, yang membuat pelayanan bagi mereka itu menjadi baik dan nyaman gitu. Betul. Ya. Jadi seperti itu Mas Ferry. Termasuk di sini ini saudara-saudara kita itu yang masuk kategori disabilitas gitu ya. Jadi sedikit untuk menuju kepada pelayanan yang diberikan Pengadilan Agama Wonosari terhadap saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Sebenarnya disabilitas itu apa sih pengertiannya gitu ya. Ini untuk mengantar. Nanti kita poinnya kepada pelayanan gitu ya. Jadi disabilitas itu merupakan ketidakmampuan seseorang untuk menjalankan aktivitas tertentu gitu ya. Hal tersebut disebabkan adanya keterbatasan, misalnya dalam penglihatan, pemikiran, komunikasi, pembelajaran, memori, gerakan, hubungan sosial, kesehatan mental, dan juga pendengaran gitu ya. Sehingga pengertian yang formalnya, yang resminya diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 itu ya. Itu undang-undang tentang penyandang disabilitas. Jadi di dalam undang-undang tersebut penyandang disabilitas itu diberikan pengertian yaitu orang yang memiliki keterbatasan fisik, keterbatasan mental, keterbatasan intelektual, sensorik ya, dalam jangka waktu yang lama dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak gitu ya. Jadi itu yang yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Kalau dulu itu sebenarnya sebelum undang-undang ini juga ada ya tentang undang-undang tapi sebutannya bukan disabilitas. Kalau dulu itu penyandang cacat gitu ya. Jadi sekarang itu bahasanya lebih halus dan halus. mungkin skopnya lebih lebar ya Bu. Kalau Terus dulu cacat itu kan keterbatasan fisik aja ya. Padahal gitu di ya. sini kalau yang undang-undang itu kan nggak hanya fisik, termasuk intelektual, mental, motorik. Iya. Wah, Jadi jadi sebutannya itu lebih halus dan juga lebih enak didengar gitu ya. Jadi buat semua itu juga lebih enak gitu. Kalau yang ya artinya kan dari waktu ke waktu itu ada perbaikan gitu ya, baik di dalam sebutan sendiri dan juga pelayanan gitu ya. Karena dasarnya tadi itu orang kan sama di hadapan hukum gitu ya. Betul. Nah, itu kalau di dalam dari pengertian tersebut itu yang di dalam undang-undang itu ada kan tadi itu ada ini ya Mas, disabilitas fisik. Betul. Jadi fisiknya yang ada Fisiknya keterbatasan, keterbatasannya ya, betul. intelektualnya, kemudian juga
disabilitas mental, keterbatasan tentang mentalnya dan juga sensoriknya. Jadi semuanya itu diberikan pelayanan dan tentunya ini berbeda-beda ya. Artinya beragam, artinya macam-macam lah pelayanannya itu untuk fisik, intelektual, mental, sensorik kayak gitu. Nah, kemudian artinya diupayakan semua kebutuhan pada saudara-saudara kita penyandang disabilitas itu dari waktu ke waktu diupayakan ada dipenuhi gitu ya. Di Pengadilan Agama Wonosari. Nah, dalam gimana Pengadilan Agama Wonosari itu dalam memberikan pelayanan gitu, apa inisiatif sendiri atau ada dasarnya juga, betul. Kayak gitu ya. Tentu kita juga tidak mau kita sendiri gitu enggak ya, tetapi ada standarnya. Standar pelayanannya itu yang sudah diatur dari Dirjen Badilak. Jadi Dirjen Badilak itu sudah mengeluarkan dulu surat edaran tentang standar pelayanan ya, yaitu surat keputusan Dirjen Badilak nomor 206/DJA/1/2021 itu tentang standar pelayanan bagi penyandang disabilitas di lingkungan peradilan agama. Nah, kemudian juga ini kan ada lebih disempurnakan lagi gitu ya. Itu kemudian di tahun 2022 ya, itu ada ada surat Dirjen Badilak juga ya yang mengatur tentang pedoman pelaksanaan pelayanan ramah penyandang disabilitas. Iya. Jadi sudah sudah penyandang disabilitas itu ini dengan pelayanan yang ramah gitu ya. Jadi di surat edaran surat keputusan Dirjen Badilak nomor 2078 DCA HK HK/SK/8/2022 tentang pedoman pelaksanaan pelayanan ramah penyandang disabilitas di pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama. Jadi di kita sendiri, artinya di lingkungan pengadilan agama sendiri itu sudah ada standar pelayanannya, pedoman pelayanan, dan itu penting gitu ya. Itu penting sebagai pijakan bagi pengadilan agama untuk memberikan pelayanan bagi penyandang disabilitas itu secara baik dan lebih baik lagi, kayak gitu Mas Ferry. Wah, luar biasa berarti. Artinya secara spesifik Bu, itu memang kita sudah mengimplementasikan baik itu Undang-Undang 1945 pasal 27, Undang-Undang Hak Asasi Manusia 3999, terus yang termasuk ratifikasi hak asasi manusia. Kita bisa dibilang sangat maju nggih Bu nggih. Artinya sudah sangat kita itu ingin sebegitu melayaninya bagi penyandang disabilitas, para pencari keadilan. Kalau yang realnya Bu, itu apa saja Bu pelayanan di Wonosari itu Bu yang? Jadi betul itu Mas Ferry. Jadi yang disebutkan tadi ada pedoman, ada yang Mas Ferry sebutkan tadi implementasinya gitu ya. Implementasinya di Pengadilan Agama Wonosari gitu ya. Nah, itu ada yang namanya sarana prasarana dulu Mas Ferry. Sarananya itu kita lihat ya Mas, yang di lingkungan kita itu ada yang blok kuning itu. Jalur khusus itu. Jalur khusus ya, guiding track, guiding block gitu ya. Biasanya warna kuning gitu, yang saya warna kuning gitu kan. Itu kan agak beda gitu ya. Tapi bagi yang mohon maaf misalnya yang tuna netra gitu kan, itu kan ada ininya, tinggal ngikuti jalur polanya gitu ya.
dan apa namanya dari depan itu kita sudah diarahkan kayak gitu ya. Jadi itu ada itu sampai masuk ke ruang sidang. Berarti gitu memang ya. ada petugas khusus yang melayani Bu ya? Ada petugas khusus yang melayani, ada Siap. apa fasilitas ya yang memudahkan saudara kita itu untuk mencapai tujuannya. Misalnya mau kemana ini, mau ke pelayanan, ke PTSP, mau kemana ini, mau ke ruang sidang kayak gitu ya. Itu sudah ada. Kemudian ada juga arena parkir ada ya. Khusus disabilitas nih Bu. Khusus disabilitas. Kemudian itu yang bidang miring itu ada tuh Mas. Yang bidang miring itu yang di depan PTSP. Oh, jalur khusus untuk kursi roda. Yang miring. Terus yang di apa mau ke ruang sidang itu juga. Betul. Ada kan? Terus itu kan dikasih ini juga apa namanya pegangan itu Mas. Handrail. Ya. Jadi gitu, yang pakai kursi roda, itu lewat situ sudah ada pegangannya, terus ada apa namanya petugasnya juga kayak gitu ya. Kemudian misalnya kan sudah sampai ke misalnya mau ngajukan perkara gitu ya di PTSP gitu ya, di pelayanan terpadu satu pintu gitu kan, ya itu juga kan ada itu Mas kursi prioritas. Kursi prioritasnya kan ada itu warna merah kursi prioritas. Artinya kayak gitu tidak ya. perlu mengantri gitu Bu ya. Nanti selama dia misalnya dia duduk gitu kan ada itu kursinya gitu ya. Dan ketika dia mendaftar itu juga tidak perlu mengantri, langsung dilayani. Baik. Terus itu di ruang tunggu sidang ya, karena kan walaupun prioritas kan ada sidang itu ada jamnya ya, nggak begitu saja masuk. Di PTSP kan gitu juga gitu ya. Kalau pelayanannya itu ya semua prioritas, maksudnya tempat duduknya prioritas, terus ini nggak perlu ngantri gitu. Tapi kan kita ada waktu-waktu pelayanan kayak gitu ya, waktu sidang gitu kan. Misalnya datang sebelum jam 9 kan harus nunggu dulu kayak gitu ya. Terus ada juga Mas misalnya ini kursi rodanya. Kalau tadi jalannya ada. Itu kursi rodanya itu juga ada. Jadi pas saya sidang itu juga ada tuh pihak atau saksi yang ada pihak memungkinkan itu memungkinkan. Jadi ada kursi rodanya dan juga ada petugas kita. Jadi sangat membantu sekali gitu ya. Kemudian kalau misalnya kebetulan kok ingin ke belakang kayak gitu ya, sudah ada juga Bu? Ada juga. Gitu. Ada toiletnya khusus gitu ya. Ada toilet khusus bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Terus ini kan fasilitasnya yang apa namanya ya? Fasilitas fisik mungkin. Fisik ya. Terus ini ada juga Mas, kemarin itu saya dengar dari yang bagian kesekretariatan ya, yang pengadaan itu juga nanti di tahun ini ya, itu di tahun ini mungkin juga di awal-awal ya, ada ini alat bantu dengar. Itu yang sudah untuk yang tunarungu Bu. Tadi kan ada yang macam-macam itu kan, macam-macam disabilitas, dan juga ada alat bantu jalan kan. Selain mungkin ada orang yang butuh kursi roda, tapi ada orang yang butuh penyangga aja. Gitu. Jadi insya Allah yang di tahun ini segera juga terwujud gitu. Nah, terus kalau berkaitan dengan Mas, dengan layanan terkait dengan apa yang dia inginkan, misalnya mau berperkara gitu ya. Itu juga ada informasi tentang layanan ya dalam bentuk huruf braille. Dalam bentuk huruf braille. Jadi kan dia bisa ini ya, braille itu kan timbul ya. Jadi ada itu.
Terus kemudian ada juga websitenya, ya kan? Website, Bu? Website kan orang penyandang disabilitas tuh yaitu tadi ada ragam-ragamnya Iya, ya. iya, betul. Jadi barangkali disabilitas apa tapi intelektualnya bagus, ininya bagus kayak indra gitu yang lain kan. masih biasa Indranya yang normal lain nggih. biasa normal bagus kayak gitu. Itu ada juga gitu ya Mas. Jadi Pengadilan Agama Wonosari sudah sedemikian rupa ya mempersiapkan pelayanan yang terbaik untuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Dan dalam pelayanan itu juga ya ini kan tadi fasilitas fisik ya betul, itu ya. Jadi standar pelayanannya sama dengan orang yang lain. Sama, betul, nggih. Maksudnya ya harus ramah, harus senyum, Nggih. sapa, sopan, santun nggih. gitu ya. Iya. Jadi sama ya. Jadi dibilang ada yang sama, ada yang beda, tapi tidak dibeda-bedakan ya. Maksudnya nggih. beda itu prioritas Prioritas, khusus. betul, betul. Prioritas khusus karena ada keterbatasan Keterbatasan, tadi. iya. Tetapi dalam beracara, Beracara? dalam berperkara itu tidak Tetap sama, dibeda-bedakan. nggih, sesuai hukum gitu. acara yang berlaku, nggih. Baik. Sebagai hukum itu acara yang berlaku. Jadi itu tadi. Jadi begitu datang langsung dilayani. Ada pendampingan juga misalnya kan biasanya yang datang kalau yang berkebutuhan khusus keterbatasan ya, ada yang keterbatasan itu kadang udah bawa keluarga. Betul, gitu ya, nggih. yang bisa mengkomunikasikan gitu. Kalaupun tidak gimana? Kalau tidak juga kita kan ada MOZU gitu ya Mas ya. Oh, sudah bekerja sama. Kerjasama baik, Bu. dengan LSM yang bergerak di bidang itu kayak gitu. luar biasa. Misalnya itu ya kalau di Pengadilan Agama Wonosari itu ada kerjasama dengan LSM namanya Sigap ya. Sikap. Mas Ferry pernah dengar itu Sigap? Nggih. Nggih. Siap dan tanggap. Tanggap. Gitu kan. Nggih. Kan pernah juga diundang ke sini ya. Kayaknya di Betul, ini di pernah. sharing morning Sharing pernah morning ya. pernah Di sharing Kalau morning pernah. rekan-rekan mengikuti nggih. Jadi kerjasama dengan mereka artinya itu usaha kita gitu ya untuk lebih mengerti dengan kebutuhan saudara-saudara kita yang punya keterbatasan tadi betul. kayak gitu. Terus juga saya juga kadang mengikuti itu kayak seminar online dah kayak gitu ya. Itu dengan sabda gitu ya. Kan kita ada itu ada itu sering dikasih informasi gitu ya. Kalau sabda itu sentra advokasi perempuan difabel dan anak gitu. Jadi itu penting MOZU seperti itu ya. Di samping kita mendapatkan tambahan wawasan, tambahan ilmu dan juga untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Kalau kita mengerti apa yang dibutuhkan kan insya Allah jadi dari waktu ke waktu kan kita penuhi kebutuhan baik sarana dan prasarana dan juga kebutuhan lainnya sepanjang sesuai dengan pedoman tadi, pedoman layanan disabilitas di Pengadilan Agama gitu ya. Jadi juga rekan-rekan kita itu juga mengikuti pelatihan-pelatihan ya. Ada juga kemarin itu kan ada juga di samping kita ini di gedung di samping kantor ini ada beberapa petugas dari PTSP ya, teman-teman kita itu mengikuti pelatihan di sana gitu. Dan juga mungkin nanti itu perlu ditingkatkan juga ya.
Karena mungkin kalau yang ini, yang komunikasi langsung itu mungkin kita masih terbatas sekali ya. Nggih, Itu karena mungkin khusus perlu kan itu. Iya. peningkatan kerjasama itu Iya, kita betul. ya. Peningkatan kerjasama yang sudah diikat MOZU itu ya. Betul. Dengan kalau yang di sini yang dekat ya dengan Sigap. sigap. Jadi gitu Mas Ferry. Nggih. Pelayanan di Pengadilan Agama Wonosari terhadap saudara-saudara kita yang mempunyai keterbatasan atau disabilitas tadi gitu ya. Tentu kita mungkin sarana prasarana juga belum Semuanya terpenuhi, semuanya tapi kita memang sedang ya. kita usahakan, Bu, sedang nggih. kita usahakan dan kita juga yang jelas sesuai anggaran Iya, gitu ya. betul, Bu. Itu ya. Ya sesuai anggaran gitu ya. Tapi semangat kita, semangat keluarga besar Pengadilan Agama Wonosari untuk memberikan layanan yang terbaik itu bisa diacungi jempol gitu Iya, ya. betul, luar biasa ini. Ini luar biasa. Jadi biar teman-teman itu yang mempunyai keterbatasan itu merasa dilayani dengan baik, dengan ramah, diperlakukan sama, betul. sehingga tidak merasa ada diskriminasi, Betul, tidak betul. minder Betul. kayak gitu ya. Jadi nyaman di sini dilayani dengan sebaik-baiknya. Barangkali itu Mas Ferry Nggih. yang bisa kita sampaikan untuk materi seri morning pagi ini. Nggih. Jadi mudah-mudahan memberi manfaat untuk Amin, bisa amin, amin. semua memberikan informasi bagi saudara-saudara kita penyandang disabilitas barangkali dan juga keluarganya atau yang lainnya, sehingga ketika ada atau ingin berperkara di pengadilan agama itu tidak menjadi canggung dan Betul. ragu dan Betul, Bu. takut gitu ya. Betul, nggih, Bu. Jadi sudah sedemikian rupa dan kita tetap berusaha untuk meningkatkan Terus meningkatkan, betul, Bu. Nggih. meningkatkan kualitas pelayanan kita. Nggih. Barangkali itu Mas Ferry. Nggih, terima kasih banyak Ibu Sri Sangadatun untuk semua informasinya. Bisa saya ambil kesimpulan sedikit tentang apa yang telah diuraikan oleh Ibu Sri Sangadatun selaku narasumber, bahwasanya saat ini Pengadilan Agama Wonosari telah menyediakan berbagai fasilitas guna mengakomodir seluruh kebutuhan, utamanya bagi para pencari keadilan yang memiliki keterbatasan baik itu fisik ataupun mental, mulai dari jalur khusus, antrian khusus, pendampingan, termasuk toilet, bahkan sampai kalau yang tidak bisa datang langsung ke Pengadilan Agama bisa mengakses website, yang websitenya saat ini juga sudah ada fitur voice to talk-nya, jadi tidak perlu membaca, hanya diklik saja. Para pihak yang memiliki keterbatasan bisa mendengar Ya. apa yang dia klik, apa yang dia baca, apa yang dia Ya. inginkan itu bisa langsung Jadi terdengar. mempermudah ya Mas Nggih. Ferry ya. Betul, termasuk training bagi petugas kami yang di PTSP untuk bagaimana sih memperlakukan para pencari keadilan yang memiliki keterbatasan, karena pada satu sisi para penyandang itu juga tidak mau dibeda-bedakan. Artinya mereka juga pengen punya kemandirian dalam Iya, betul. melakukan sesuatu. Dengan kita menyediakan buku braille, menyediakan tentang aturan-aturan yang mereka butuhkan supaya mereka bisa mengakses sendiri, karena tidak bisa dipungkiri mereka juga punya privasi yang mungkin tidak semua dari mereka pengen diketahui gitu, Ibu. Pemenuhan sarana dan prasarana terus diusahakan oleh Pengadilan Agama Wonosari supaya lebih bisa meningkatkan pelayanan bagi para penyandang disabilitas dalam mencapai aksesnya untuk mendapatkan keadilan di
khususnya Pengadilan Agama Wonosari. Banyak kata yang kurang berkenan kami mohon maaf. Semua kebenaran asalnya dari Allah, semua kekurangan asalnya mungkin dari kami pribadi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.